Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang, gimana kalau kita ngomongin soal mobil listrik? Tahu nggak kalau ternyata mobil listrik itu udah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu? Padahal kalau kita ikutin, mungkin tren mobil listrik baru berkembang kira-kira 10 tahun terakhir di dunia. Apalagi kalau melihat perkembangan industri dan teknologi pendukungnya yang semakin memadai. Tapi kenapa di masa lalu mobil listrik hampir nggak diketahui keberadaannya? Padahal kalau misalnya diterusin, mungkin sekarang kita udah nggak pakai mobil bensin lagi. Malah mungkin bisa lebih canggih lagi. Kalau kita ngurutin sejarah, tren kendaraan listrik sebenarnya udah cukup ramai di tahun 1800-an sampai 1900-an. Bahkan 28% dari total mobil di 1900-an merupakan EV alias elektrik. Mengingat teknologi di era itu belum secanggih sekarang, bagaimana nenek moyang kita bisa nge-charge baterai mobil listrik tadi? Rupanya mereka punya solusi sendiri waktu itu. Kebanyakan dari produsen mobil listrik menjual atau menyewakan berbagai jenis charger. Beberapa dealer menawarkan cara lain dengan menyediain charger di tempat mereka, jadi pemilik mobil ninggalin mobil mereka atau melepas baterai dari mobil untuk diisi ulang. Ada juga yang jual alat chargernya untuk pribadi. Masalahnya, semua solusi tadi kurang praktis atau malah terlalu mahal. Makanya General Electric atau GE waktu itu menciptakan alat pengisian alias charger mobil listrik untuk umum seperti GES maupun charging station Tesla. Tapi tentu aja nggak secanggih sekarang. Berhubung bentuknya mirip hydran atau pemadam kebakaran, GE menyebutnya sebagai Electron alias singkatan dari Electric Hydrant. Alat itu dipasang di beberapa kota besar di Amerika Serikat pada tahun 1899. Mereka waktu itu menetapkan biayanya 10 sen per kilowatt hour. Sayangnya nggak ada plug atau colokan standar untuk mobil listrik waktu itu, sama seperti sekarang setelah lebih dari 1 abad kemudian. Jadinya Electron hanya bisa dipakai untuk kurang dari setengah total mobil listrik yang beredar di era 1900-an. Makanya nggak heran kalau program ini dihentikan pada pertengahan tahun 1910-an. Selain itu, tren mobil listrik juga redup setelah munculnya Ford Model T, mobil bermesin bensin dengan harga murah waktu itu $650. Sedangkan harga EV waktu itu rata-rata $1.750. Ditambah lagi harga bahan bakar fosil yang turun, kesadaran lingkungannya rendah, dan perbaikan infrastruktur jalan yang membuat orang mau pergi jauh dengan mobil. Akhirnya mobil listrik hilang dari jalanan pada tahun 1935. Apalagi waktu itu kapasitas baterai dan jumlah charging station benar-benar terbatas. Sekarang kita bisa lihat udah mulai banyak fasilitas charging station beredar di kota-kota besar seperti Jakarta. BUMN seperti PLN mulai aktif menyediakan dan mengembangkan jaringan fasilitas charging station untuk mendukung industri otomotif bertenaga listrik. Nggak cuma PLN, bahkan pabrikan yang udah jual mobil listrik juga ikut sediakan fasilitas yang memudahkan konsumen isi ulang baterai lebih gampang. Contohnya kalau beli mobil listrik BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Lexus, dan Hyundai, kita bisa dapat wallbox charger untuk dipasang di rumah. Terus belum lama ini juga Hyundai udah fasilitasin charging station di beberapa rest area di sepanjang tol Trans Jawa. Jadi kalau ada yang mau keluar kota naik mobil listrik, nggak perlu khawatir lagi susah cari charging station di tengah perjalanan. Asal jangan jadi kayak Tesla aja yang fasilitas fast charging-nya nggak bisa dipakai untuk mobil merek lain. So eksklusif kan jadinya malah nyusahin. Nah, jadi sekarang udah tahu kan kalau ternyata mobil listrik udah ada dari lama banget, lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi kalau mau klaim mobil listrik itu mobil masa depan, ya nggak juga sih. Kan dari 100 tahun lalu udah ada. Oke, terima kasih udah nonton video informatif ini. Klik like kalau Anda suka video ini dan jangan lupa subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel The Official Auto untuk review mobil dan motor terbaru yang lengkap di Indonesia. Main-main juga ke website carvaganza.com, auto.com, dan zquiz.co.id. Sampai jumpa di video-video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.